Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kali ini kita akan mempelajari salah satu materi pendidikan agama Islam kelas 9 SMP semester genap, yakni bab yang ke-8 tentang mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan setelah mempelajari dan mengikuti kajian tentang iman kepada qada dan qadar ini, ada beberapa hal yang harus dipahami sebagai indikasi atau indikator bahwa materi bab ke-8 ini sudah bisa dikuasai dengan baik dan benar. Yang pertama, mengetahui ta'rif atau pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memahami pembagian takdir menjadi takdir mu'allaq dan takdir mubram. Lalu yang ketiga, dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah, yakni manfaat besar yang muncul pada diri seseorang yang mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang diharapkan setelah mempelajari bab ke-8 ini atau setelah mengikuti kajian tentang qada dan qadar ini adalah yang pertama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar atas semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa gigih dalam berikhtiar atau berusaha. Yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima, taqarrub atau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini komponen yang berkaitan dengan materi tentang iman kepada qada dan qadar Allah pada bab kali ini. Yang pertama, pengertian atau ta'rif qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, arti atau makna dari qada itu memiliki beberapa arti. Yang pertama bisa berarti hukum, arti qada. Bisa juga berarti keputusan atau ketetapan atau kehendak. Ini arti qada secara bahasa. Sedangkan yang dimaksud dengan qadar secara bahasa artinya kepastian atau bisa juga ukuran atau kekuasaan atau bisa juga perwujudan dari kehendak. Itu makna qadar secara bahasa. Jadi antara qada dan qadar secara bahasa memiliki perbedaan yang sangat jauh sekali. Lalu apa makna qada secara istilah? Qada secara istilah adalah segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu di zaman azali. Segala ketentuan, segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala kejadian, peristiwa yang ditetapkan di zaman azali. Kalau kemudian ada yang bertanya, apa arti dari azali? Maka dijawab, azali artinya zaman ketika belum ada penciptaan. Bukan belum ada pencipta ya, tapi belum ada ciptaan atau penciptaan. Kalau dikatakan zaman azali berarti zaman
ketika belum ada makhluk penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna qada secara istilah. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala makhluknya di zaman azali. Kemudian makna qadar secara istilah adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Jadi yang disebut dengan qadar itu adalah perwujudan dari qada itu sendiri. Sehingga ada sebagian yang mengatakan qadar itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama tentang ta'rif atau definisi qada dan qadar, baik secara bahasa atau lugatan maupun secara istilah syar'i, yakni istilah syar'i yang berkaitan dengan ilmu tauhid atau ilmu aqaid atau ilmu akidah. Kemudian yang kedua, poin yang harus dipahami, takdir merupakan salah satu rukun iman yang keenam yang harus kita percayai, yang harus kita imani, meskipun kita belum memahaminya dengan baik dan benar. Karena mengingkari adanya qada qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akan dapat menghapus seluruh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang perlu diketahui bahwa rukun iman yang 6 ini pertama sampai terakhir harus diterima bulat-bulat, harus diimani keseluruhannya. Kalau satu saja dari rukun iman ini yang tidak kita imani, maka keimanan kita gugur seluruhnya. Misalnya ada orang yang percaya kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat dan juga kepada qada dan qadar. Tetapi dia tidak beriman atau tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, maka gugurlah keimanannya. Atau jika seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, hari kiamat dan qada dan qadar, tapi dia tidak beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, maka ini juga akan mengakibatkan seluruh imannya menjadi batal. Sehingga kesimpulannya, rukun iman yang 6 ini adalah usul atau pokok-pokok yang paling mendasari keimanan seseorang di dalam Islam. Sehingga satu saja yang diingkari, satu saja yang tidak diimani, maka akan menggugurkan keseluruhan keimanan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengakibatkan seseorang keluar dari Islam. Nah, itu sebabnya pentingnya kita mempelajari qada dan qadar ini. Karena kita menginginkan keyakinan yang kuat, keyakinan yang pasti, yang didasari oleh pengetahuan, yang didasari oleh ilmu yang bersumber dari Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama. Lalu poin ketiga yang harus dipahami dan diperhatikan bahwa para ulama membagi takdir ini menjadi dua. Yang pertama takdir mu'allaq namanya, yakni takdir yang masih memiliki kaitan satu sama lain, ada hukum sebab akibat yang mengikatnya. Sehingga didefinisikan oleh para ulama bahwa secara bahasa yang disebut dengan mu'allaq itu adalah sesuatu yang digantungkan. Kalau ingin memperoleh sesuatu yang digantungkan ini harus ada upaya, harus ada ikhtiar dan ada tenaga yang dikeluarkan. Misalnya kita melihat buah mangga yang bergantungan di pohonnya. Maka untuk mendapatkan buah mangga itu harus ada ikhtiar. Mungkin dengan cara memanjatnya atau melemparinya
atau mungkin menggunakan kayu dan lain sebagainya. Yang penting ada upaya, ada ikhtiar kita untuk memperoleh buah mangga tersebut. Ini adalah gambaran dari mu'allaq, sesuatu yang digantungkan. Sehingga kita masih bisa berupaya, berikhtiar untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan takdir mu'allaq, kalau secara istilah ilmu tauhid adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Manusia diberikan peran berusaha, namun hasilnya tetap pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum, keadaan suatu kaum sampai kaum itu berusaha, berikhtiar untuk mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi ada ikhtiar, ada upaya yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk mewujudkan sesuatu yang dia inginkan. Meskipun pada akhirnya menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh takdir mu'allaq ini adalah tentang kepandaian. Tentunya untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan kepandaian ini ada ikhtiar. Ada ikhtiar yang harus dilakukan, ada usaha, ada upaya yang harus dilakukan. Yakni dengan cara thalabul ilmi, dengan cara menuntut ilmu, dengan cara belajar yang maksimal. Belajar pada seseorang yang memiliki keahlian untuk sesuatu yang kita pelajari, bukan kepada seseorang yang tidak memiliki keahlian. Dan dalam proses belajar itu butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh keistiqomahan. Karena bagaimanapun proses belajar ini kadang-kadang akan menjadi proses yang membuat kita menjadi jemu. Atau kadang-kadang lama-lama menjadi bosan. Kalau kita tidak merasa betul-betul membutuhkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kepandaian dan kepintaran itu bisa diupayakan dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan membiasakan diri, dengan tekun dalam mempelajari sesuatu atau satu bidang ilmu pengetahuan. Meskipun pada hasil akhirnya tetap pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ungkapan dari para ulama, yang wajib itu adalah belajarnya. Akan tetapi pintarnya, paham itu tidak wajib. Kalau bahasa Sasaknya, yang wajib niki menuntut ilmu. Lagu ndek tu wajib paham atau ndek tu wajib tahu. Sehingga lamun harus paham, harus tahu dengan si belajar, maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak memahami, orang yang tidak mengetahui tentunya akan berdosa. Itu sebabnya menuntut ilmu itu wajib, akan tetapi memahami suatu ilmu itu tidak wajib. Yang penting kita berikhtiar. Termasuk kesehatan. Kesehatan itu sesuatu yang bisa diupayakan, sesuatu yang bisa diusahakan. Ketika seseorang diuji dengan suatu penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga si hamba tersebut untuk berikhtiar mencari sebab kesembuhan. Karena tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga menurunkan obat dari penyakit tersebut. Kecuali penyakit tua dan meninggal. Selain dari dua macam penyakit ini, pasti ada obatnya. Akan tetapi sebagian manusia kadang-kadang ada yang sudah menemukan sebab obatnya, namun ada juga yang belum ditemukan obatnya. Sehingga ini menjadi ujian bagi manusia supaya tidak terlalu angkuh dan sombong, merasa serba bisa dalam ilmu pengobatan. Buktinya
banyak penyakit yang ternyata belum ditemukan obatnya sebagai sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi kesehatan itu sesuatu yang bisa diupayakan dengan berolahraga, dengan beristirahat yang cukup, dengan makan yang teratur dan bergizi. Ini sebab-sebab memperoleh kesehatan. Jadi kalau kita hanya pasrah begitu saja, tidak mau makan, tidak mau berolahraga dengan teratur, bahkan tidak menjaga kebugaran dan kesehatan badan, lalu pada saat kita sehat, kita tidak mau berikhtiar mencari obat sebagai sebab kesembuhan, ini sikap orang-orang yang terlalu pasrah terhadap ketetapan Allah, yang di sana hamba masih diberikan peluang untuk berikhtiar mengubah keadaannya dari keadaan yang kurang sehat menjadi keadaan yang sehat. Nah, jadi kesehatan ini termasuk dalam kategori takdir mu'allaq yang bisa diupayakan. Termasuk kemakmuran sebuah negeri, suatu bangsa, itu sesuatu yang masih bisa diupayakan. Tergantung pemimpinnya dan tergantung masyarakat yang dipimpinnya. Kalau pemimpinnya orang yang baik, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu seluruh rakyatnya juga orang yang baik, beriman kepada Allah, dia doakan pemimpinnya supaya mendapatkan jalan terbaik dalam menangani kehidupan di negerinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menganugerahkan kemakmuran bagi negeri tersebut. Itu sebabnya kemakmuran itu sesuatu yang bisa diupayakan, sesuatu yang bisa diikhtiarkan, sehingga dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul memiliki azam, memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan kemaslahatan, perbaikan yang ada di negerinya. Tentunya niat baik pemerintah yang ingin melakukan perbaikan itu harus didukung oleh masyarakat. Setidaknya dengan mendoakan para pemimpin kita agar Allah berikan kemudahan kepada mereka dalam mengurus kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi ini 3 contoh dari sekian banyak contoh takdir mu'allaq. Lalu yang ke B atau yang kedua, takdir mubram. Secara bahasa, arti dari mubram itu sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sesuatu yang sudah pasti. Itu makna mubram. Sesuatu yang sudah tidak bisa dielakkan, dihindari, sebab pastinya sesuatu itu. Sehingga bagaimanapun seorang hamba berusaha untuk melakukan ikhtiar untuk mengubah sesuatu yang sudah pasti itu, maka itu tidak akan membawa dampak apapun dalam usahanya. Sebab bukan pada ranah takdir mubram ini kita berikhtiar, namun pada ranah takdir mu'allaq. Jangan sampai kita terbalik. Pada ranah takdir mu'allaq kita bersifat pasif, kita diam, kita melempem, kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Namun justru pada saat berhadapan dengan takdir mubram, itu di sana kita menghabiskan waktu, tenaga dan upaya kita untuk melakukan perubahan atau mengubahnya. Maka hal ini sesuatu yang mustahil. Mana contoh takdir yang mubram? Di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat dan tenggelamnya terbitnya matahari dari sebelah timur dan tenggelamnya di sebelah barat. Itu takdir yang sifatnya mubram. Jadi sia-sia kalau kita akan berusaha untuk mengubahnya supaya matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya atau tenggelam dari tempat terbitnya. Karena ini tidak ada bagian bagi makhluk atau manusia untuk melakukan upaya atau melakukan ikhtiar. Ikhtiar akan sia-sia. Secanggih alat apapun yang kita gunakan untuk mengubah tempat terbit dan tenggelamnya matahari, itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Contoh yang berikutnya, si A, si B lahir dalam keadaan laki-laki atau perempuan. Nah, itu sudah bagian dari takdir mubram Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk takdir mubram itu api memiliki sifat panas. Api memiliki sifat panas. Kecuali kalau Allah menghendaki dia menjadi dingin, seperti dalam kasus mukjizat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka itu bisa mubah atau jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat dasar, sifat asli dari api itu adalah panas. Yang kalau disentuh atau api itu menyentuh kita, maka kita akan merasakan panas. Itu takdir mubram. Kemudian bumi ini bentuknya bulat, misalnya. Itu takdir mubram, tidak bisa diubah. Bagaimanapun seluruh manusia akan berusaha untuk mengubah bentuk bumi ini, tidak akan pernah mereka mampu melakukannya. Karena ini bukan takdir di mana manusia memiliki bagian untuk melakukan ikhtiar. Kemudian gaya gravitasi bumi, itu termasuk takdir mubram yang tidak bisa diubah. Datangnya hari kiamat itu termasuk takdir mubram yang tidak bisa diubah. Nasib seseorang panjang dan pendek itu juga takdir mubram yang tidak bisa diubah. Termasuk ajal. Hingga dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-A'raf ayat 34, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki batas akhir waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang waktunya, ajalnya tidak bisa diminta untuk diakhir-akhirkan, dilambat-lambatkan, atau tidak bisa juga untuk dimajukan. Ajal itu pasti akan terjadi tepat pada waktunya, di tempatnya, dan sesuai dengan keinginan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada hambanya. Ini poin yang ketiga yang harus dipahami, terutama oleh adik-adik kelas 9 semester genap yang mungkin tidak bisa memahami penjelasan Pak Guru di kelas atau di sekolah, maka melalui video channel Pak Guru ini kalian bisa misal mendengarkan berulang-ulang supaya bisa memahaminya. Karena ini perkara iman, tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Beda dengan praktik haji, praktik menyembelih, praktik sholat itu bisa diukur. Karena ada gerakan-gerakan yang akan dinilai atau ada bacaan-bacaan yang akan dinilai. Tapi kalau ini perkara iman, tidak bisa diukur dengan gerakan saja. Akan tetapi betul-betul mampu dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menenangkan jiwa, menenangkan hati seseorang. Apabila kita mengimani betul takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk, maka hati kita akan menjadi tenang. Takdir tentang rezeki, takdir tentang jodoh, takdir tentang ajal, takdir tentang senang dan susah. Kalau kita imani, kita akan tenang. Kita tidak terlalu was-was. Sehingga pada saat kita mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan teman, kita tidak kemudian menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat adil kepada kita atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuduh Allah tidak berbuat adil atau Allah membuat sesuatu yang tidak tepat untuk hambanya, itu pertanda orang yang belum mengimani qada dan qadar Allah dengan baik dan benar. Sehingga orang yang mengimani qada dan qadar Allah, pertama jiwanya akan merasa tenang karena dia yakin apapun yang Allah tetapkan pada dirinya pasti akan terjadi pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak perkara-perkara, hal-hal yang tidak kita ketahui dalam kehidupan kini yang menyangkut diri kita, menyangkut keluarga kita, menyangkut anak, teman, dan saudara kita. Akan tetapi ingat, mereka sudah memiliki ketetapan masing-masing yang pasti mereka akan menjalaninya dan akan menemuinya sesuai dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa bersifat sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Manakala Allah melimpahkan kekurangan kepada kita, ujian, kesempitan kepada kita, kesedihan kepada kita, maka hendaknya kita bersabar. Karena orang yang bersabar akan diberikan ganjaran pahala yang tidak terhitung, tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah menguji kita dengan kelapangan, dengan keluasan, dengan kebahagiaan, maka jangan sampai kita lupa. Namun justru seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, maka kami pasti akan menambahkan lagi nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Namun jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah teramat pedih. Jadi dengan mengimani qada dan qadar Allah, kita seharusnya menjadi hamba yang bersabar dan juga hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, maka dia akan menjadi orang yang optimis. Orang yang memiliki harapan hidup lebih baik. Orang yang memiliki harapan untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keluangan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang pesimis, orang yang berkecil hati, orang yang selalu merasa terbelakang, ditinggalkan atau terisolir dari kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa optimis. Lalu yang terakhir, yang keempat, orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, dia akan tawadhu dan tidak akan sombong baik kepada Allah Rabbul Alamin maupun kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan disombongkan? Sementara semua yang diperoleh, semua yang dialami, semua yang terjadi sudah merupakan qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala di zaman azali. Ini manfaat dahsyat kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan tentang bab 8 qada dan qadar Allah ini dapat dipahami dan dapat kita jadikan sebagai sandaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rukun iman yang keenam, yakni iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.